Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Siapa saja yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia termasuk golongan orang-orang yang sudah beriman, maka kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan kami sediakan upah atau pembalasan pahala yang jauh lebih baik untuk kehidupan akhiratnya dari apa-apa yang telah mereka amalkan itu. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan bersujudlah kamu, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, dan perbuatlah olehmu segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kamu akan memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Haji ayat 77. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jamaah zuhur Masjid Taqwa rahimakumullah, kita ini dalam kehidupan dunia dan akhirat sebagai orang-orang yang beriman itu sangat tergantung kepada kualitas iman dan amal kita. Tergantung kepada kualitas iman dan amal kita. Iman dan amal kita itulah yang akan menentukan kita menjadi seorang yang baik atau tidak. Jadi oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sidang jamaah yang berbahagia, di dalam ajaran agama Islam, tahap yang sangat mendasar dan paling utama itu adalah memperdalam masuknya rasa keimanan ke dalam jiwa, ke dalam hati kita. Adapun yang lain-lainnya itu hanya sebagai sarana pendukung. Dahulu bapak dan ibu-ibu, kalau kita mempelajari sejarah 350 tahun itu Belanda menjajah kita Indonesia, tambah 3,5 tahun Jepang. Bermacam-macam pengaruh, tekanan yang dilakukan kepada masyarakat kita. Tapi kalau kita di Minangkabau, tidak pernah kita mendengar ada suku yang menjadi kafir. Ya, di Minangkabau berapa banyak suku? Tidak ada ciyo suku yang menjadi kafir karena dijajah oleh orang Belanda. Tidak ada satu kampung atau negeri di Minangkabau ini yang dapat dikristenkan oleh Belanda. Tidak ada. 350 tahun, lama itu. Awak merdeka 100 tahun lalu sampai.
Alah macam-macam. Anak cucu awak lawannya nang sesek, lawannya nang mencaci agama Islam, meremehkan Allah dan Rasul, merendahkan nilai-nilai Islam, ajaran Al-Quran, wahyu Allah dan lain sebagainya. Ini tandanya apa? Ini sebagai bukti nyata bagi kita bahwa sesungguhnya yang paling penting itu memasukkan rasa keyakinan ke dalam hati, ke dalam jiwa. Ini yang dikerjakan oleh orang tua-tua kita dahulu di Minangkabau. Walaupun mereka rata-rata buta huruf ya, rata-rata tidak pandai tulis baca, sama dengan orang jahiliyah di masa Nabi, tidak pandai tulis baca. Jadi walaupun mereka tidak pandai tulis baca, tapi mereka pandai mengaji. Mereka belajar agama, dan agama itu masuk ke dalam keyakinan dan jiwa mereka. Jadi bagaimanapun tekanan-tekanan daripada penjajah Belanda, walaupun dia makan cuma 1 kali dalam sehari, bahkan tidak makan, berganti dengan ubi, berganti dengan jagung, tidak ada beras, karena tekanan daripada penjajah. Tapi mereka tidak mau merubah akidah dan keyakinan. Begitu besarnya peranan keyakinan, peranan keimanan yang kuat di dalam membentengi diri kita daripada aliran dan ajaran-ajaran sesat. Nah, kalau sekarang na'udzubillah, kesesatan itu sudah macam-macam. Sudah macam-macam. Orang yang mengaku nabi lah, yang mengaku sebagai malaikat lah, orang yang mengajarkan macam-macam. Jadi bapak-bapak, ibu, jamaah yang berbahagia, itu adalah merupakan bukti sejarah yang menjelaskan bahwa kekuatan dari kualitas iman yang kita miliki itu sangat menentukan. Yang kedua, bapak dan ibu-ibu jemaah yang berbahagia, amal soleh. Amal soleh inilah yang menentukan akan baikkah kehidupan kita dunia dan akhirat atau tidak. Karena amal soleh itu tidak hanya merupakan perbuatan-perbuatan baik atau ibadah-ibadah yang biasa saja, tetapi amal soleh itu adalah amal dan ibadah yang memiliki kualitas soleh, yang memiliki kualitas soleh. Soleh artinya yang betul-betul amal dan ibadah itu memperbaiki, soleh memperbaiki orang yang beramal dan beribadah itu menjadi seorang hamba yang baik. Jadi kalau salat memang tanha anil fahsya wal munkar sebagaimana yang dikatakan oleh Allah. Salat betul-betul tercegahnya dari segala perbuatan keji dan munkar. Ibadah puasa itu betul-betul berfungsi sebagai junnah, menjadi dinding penghalang antara yang mengerjakan puasa itu dengan hal-hal yang bersifat dosa, dari hal-hal yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa itu betul-betul terbatas, terdinding daripada segala amal dan perbuatan yang tidak baik. Karena puasa itu pada hakikatnya yang menahan segalanya, mulai dari pandangan mata, pendengaran telinga, ucapan, perkataan, pikiran, hati, langkah kaki, dan apa saja yang dikerjakan oleh tangan-tangan manusia. Dan itu semua harus membekas, harus menjadikan hamba-hamba yang beramal itu menjadi soleh, menjadi hamba-hamba yang soleh, menjadi hamba-hamba yang baik. Tidak ada gunanya dia beramal tapi tidak membuat dirinya menjadi soleh. Jadi tidak jadi amal yang soleh. Jadi
Bahkan bisa juga menjadi amal yang tidak baik, mungkin karena riya, pamer, atau karena sesuatu yang lain selain daripada yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Jadi oleh sebab itu beramallah dengan amal yang soleh. Apa artinya? Amal dan ibadah yang kita lakukan yang sesuai dengan ajaran agama, yang dapat menjadikan diri kita yang beramal itu menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.